Woho, selamat datang kembali bersama Mimin di channel Anime Viral. Blas yang sampai saat ini dianggap sebagai pahlawan terkuat milik Asosiasi Pahlawan, hingga detik ini masih belum pernah menunjukkan diri. Justru secara tak terduga malah anaknya yang muncul di webkomik Chapter 125. Dia bernama Blue, sang pemimpin Neo Hero dan anak dari pahlawan kelas S terkuat. Ngomong-ngomong, sekuat apa sih si Blue ini? Oh ya, sekedar mengingatkan saja, video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada ya, dan mengandung unsur spoiler. Jadi buat kamu yang tidak mau kena spoiler, mending tutup aja video ini dari sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori tentang Blue, sang anak dari hero terkuat. Bahkan sampai digadang-gadang akan dijadikan ikon pahlawan di masa depan. Emang seperti apa dia dan sekuat apa kemampuannya? Penasaran? Mari kita bahas. Blue adalah anak dari pahlawan kelas S peringkat pertama, yaitu Blast. Dia memiliki penampilan yang bisa dibilang tidak terlalu mencolok, apalagi norak kayak Saitama. Hehehe. Blue mengenakan jaket jumper biru, bersarung tangan dan memakai celana panjang serta bersepatu layaknya pemuda pada umumnya. Saat ini usianya masih remaja, sekitar 16 tahunan lah. Blue memiliki kepribadian yang pendiam. Hal itu diperlihatkan saat dia berkumpul bersama para pahlawan Neo lainnya. Di dalam pertemuan tersebut, Blue cuma mengucapkan hal-hal yang penting saja, padahal posisinya adalah sebagai orang nomor satu dalam organisasi Neo Hero. Akan tetapi terkadang emosinya juga masih cukup labil. Walaupun dengan rentan usia tersebut, dia sudah memiliki semangat untuk membela kebenaran, menjadi pahlawan dan membasmi para monster tentunya. Hal itu diperlihatkan sebelum pertemuan pertama para leader Neo Hero berkumpul, tepatnya saat Blue mengejar si botak berjubah yang sedang membawa Amai Max menjauhi kerumunan keramaian di kota pada webkomik Chapter 125. Dalam perjalanannya, saat Blue mau mengejar Saitama dengan mengeluarkan kekuatan penuh, dia dihadang oleh Genos. Saat itu emosi mudanya sempat sedikit meluap dan sempat mau mengajak Genos bertarung. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti mengejar si botak, lalu malah berkenalan dengan si Genos. Selepas itu, Blue semakin membulatkan tekad untuk membentuk sebuah asosiasi pahlawan. Nah, yang bikin dia berbeda dibandingkan remaja pada umumnya adalah cara pandangnya terhadap suatu badan atau asosiasi yang berhubungan dengan perdamaian masyarakat. Bukan suatu kebetulan seorang anak remaja dari pahlawan terkenal berani membuat asosiasi tandingan dari asosiasi pahlawan itu sendiri. Dan kenapa Blue membuat asosiasi pahlawan tandingan adalah karena dia telah jauh-jauh hari memperhatikan kinerja dari asosiasi pahlawan telah menurun, baik secara sistem maupun jajaran para elitnya. Hal itu terbukti dengan banyaknya desas-desus soal korupsi yang dilakukan oleh para jajaran elit pihak asosiasi pahlawan. Seperti berita itu ada benarnya karena setelah isu itu tersebar, banyak para hero yang memilih mundur dari jabatannya. Ada juga yang memilih untuk pensiun dan tidak sedikit pula yang menyeberang ke Neo Hero seperti Metal Bat, Super Rowley Dakshan, dan Child Emperor. Hal itu semakin diperparah saat kedok Amai Max sebagai monster telah terbongkar. Padahal seperti yang kita tahu, posisinya Amai Max termasuk penting untuk jajaran para elit. Tidak cuma merangkap sebagai pahlawan dan elit dalam asosiasi, dia juga menjadi idola atau artis di kalangan selebriti. Otomatis setelah kedok dari Amai Max terbongkar, maka kredibilitas asosiasi pahlawan di mata para masyarakat juga ikut runtuh. Pihak sponsor dan agen yang telah membuat kontrak dengan asosiasi pahlawan juga pada protes, sampai ada juga yang membatalkan kerjasama. Entah kenapa momen itu sangat pas bebarengan dengan dibentuknya pahlawan Neo. Di saat kepercayaan orang-orang terhadap asosiasi pahlawan turun, muncullah solusi berupa asosiasi tandingan buatan Blue yang bernama Neo Hero atau pahlawan Neo.
Kalau menurut Mimin pribadi, Blue ini walaupun masih remaja, tapi cara pandangnya soal keadilan bisa kita acungi jempol. Tidak cuma itu, Blue bisa dibilang adalah salah satu dari aset penting untuk masa depan para pahlawan. Terbukti dengan kejadian negatif yang dialami Asosiasi Pahlawan, dan secara bersamaan dia sudah jauh-jauh hari merancang pembentukan asosiasi tandingan. Bisa dibilang Blue ini memiliki cara pandang yang visioner. Pantaslah kalau dia dijadikan sebagai leader dari Neo Hero. Apalagi mengingat usianya yang baru menginjak 16 tahun. Jadi tidak salah kalau Mr. McCoy menyebut Blue adalah sebagai ikon pahlawan masa depan. Oh iya, pernahkah kalian sempat tersirat dalam pikiran kenapa Blue tidak mau mendaftarkan diri sebagai hero di Asosiasi Pahlawan? Padahal ayahnya saja menjadi ikon dan sangat dihormati loh oleh para pahlawan dan para elit di asosiasi. Kalau kita lihat-lihat dari fakta yang sudah terjadi, besar kemungkinan sepertinya Blue memang sengaja tidak mendaftarkan diri karena ingin memperhatikan kinerja bagus tidaknya yang dimiliki oleh Asosiasi Pahlawan dalam mengelola para hero dan menjaga keamanan. Barulah setelah itu dia bisa mengambil keputusan. Kemampuan yang Blue miliki sebagai pahlawan bisa jadi tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Walaupun kita sendiri juga belum tahu pasti kemampuan bertarung dari Blast ya. Tapi kalau kita lihat dari webkomiknya, Blue memiliki kecepatan berlari yang sangat luar biasa. Hal itu terbukti saat dia mengejar si botak berjubah berlari sambil melompati atap gedung perkotaan kayak parkur gitu. Seperti yang kita tahu, Saitama memiliki kecepatan berlari yang super cepat. Hal itu terlihat dalam beberapa scene di anime One Punch Man season 1. Walaupun pada saat itu Blue sedikit kewalahan karena kekuatan masih dilimit oleh baju yang ia pakai. Jadi sepertinya baju atau jaket jumper yang Blue pakai memiliki sistem seperti baju zirah milik Lord Boros, yaitu dapat menyegel atau meredam kekuatan yang dimiliki seorang karakter agar saat dia bertarung tidak kebablasan mengeluarkan kekuatan yang berlebihan. Mimin menduga nggak cuma jaket aja, tapi celana, sepatu, dan sarung tangan yang Blue pakai cuma sebagai peredam atau limit agar kekuatan yang sesungguhnya tidak dapat keluar. Mengingat usianya yang masih remaja, otomatis emosionalnya pun masih belum begitu tertata, jadi kayak ABG labil gitu bro. Nah, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dibuatkanlah peredam atau limiter kekuatan berupa pakaian yang selalu Blue pakai. Tapi bisa jadi juga sebaliknya, kekuatan dari jaket, jumper, sarung tangan, sepatu, dan celana yang Blue pakai memiliki kekuatan masing-masing. Bisa jadi karena pakaian yang Blue pakai itulah yang membuat dia kuat. Tapi kemungkinan itu cukup kecil sih. Sejujurnya untuk soal kekuatan dan kemampuan bertarung masih belum banyak yang bisa kita kupas dari Blue. Karena seperti yang kita tahu juga, kemunculannya saja baru di webcomic chapter terakhir yaitu 125. Tapi jika pada chapter berikutnya kekuatan Blue diperlihatkan lagi, besar kemungkinan kita juga bisa menduga lebih spesifik kemampuan yang dimiliki oleh Blast, dan kemungkinan kekuatan yang mereka miliki tidak berbeda jauh. Oke guys, itu tadi pembahasan teori tentang Blue, sang pemimpin Neo Hero. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu punya teori lain? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau suka sama video ini juga boleh di-share ke teman-teman kalian ya, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf dan sampai bertemu di video selanjutnya. Stay for watching video Be Anime Viral.